Banyak orang itu ketika compassion toward others itu mudah. Yes. Ketika dia lihat sahabatnya yang mungkin patah hati, dia bisa menghibur. Yeah. Tapi ketika dia sendiri yang patah hati, dia keras dengan dirinya sendiri. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Kita lanjutkan masih dalam bahasan bedah buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan bersama Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Ini inspirasi yang didapat dari Guru Maulana Rumi, Syam Tabriz. Kita mulai masuk pada bahasan ke-19, Jalan Cinta ke-19, Duri dan Mawar. Gimana nih Pak Faiz? Duri dan mawar. Jika ingin mengubah cara orang lain memperlakukan Anda, maka Anda harus mengubah cara memperlakukan diri sendiri terlebih dahulu. Hormati, terima, dan cintai diri sendiri dengan sepenuhnya, serta setulusnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga aura yang terpancar akan membuat orang lain menghormati dan mencintai kita. Tapi kalau orang lain ternyata tetap saja masih membenci dan memusuhi, maka sebaiknya kita bersyukur, karena setiap duri yang dilemparkan mereka adalah tanda bahwa kita akan merekah sebagai sekuntum mawar. Ya, jadi bagaimana orang memperlakukan kita itu hanya cermin, refleksi dari bagaimana kita memperlakukan diri kita. Gitu ya. Kalau kita nggak ada self-respect, ya orang lain cenderung nggak respect sama kita. Kalau kita sendiri aja, lihat diri sendiri itu kayaknya kesel, males. Aduh, saya pernah teman-teman, tiap ngajar itu kesel dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri? Setiap bercermin Pak ya? Setiap bercermin, dia itu kesel dengan dirinya. Entah ada bagian dari dirinya dia nggak suka. Iya. Entah warna kulitnya, entah model ininya. Iya. Pokoknya dia nggak suka. Agar kehilangan self-respect tadi itu? Sampai sekarang belum menikah. Oke. Udah hampir umur 40-an. Ya aura dia itu, dia sendiri aja nggak respect dengan dirinya. Iya. Orang lain pun juga lihat dia males. Nah makanya nggak usah minta orang lain menghargai kita. Cukup kita aja menghargai diri sendiri. Menghargai itu bukan berarti narsis ya Mas. Menghargai dalam arti kita melakukan tindakan sehari-hari kita itu yang membuat kita merasakan damai. Yang mau tidur itu kita damai dan merasa yang kita lakukan itu bisa kita ingat tanpa ada penyesalan. Self compassion. Nah, saatnya itu juga self compassion. Kalau istilah itu kan dari Dr. Kristen Neff ya. Dulu dia kuliah di Stanford penelitiannya, sekarang ngajar di Texas. Dan dia bilang banyak orang itu ketika compassion toward others itu mudah. Yes. Ketika dia lihat sahabatnya yang mungkin patah hati, dia bisa menghibur. Tapi ketika dia sendiri yang patah hati, dia keras dengan dirinya sendiri. Nah, jangan begitu. Jadi ada 3 bagian dari self compassion yang salah satunya adalah coba bayangkan Anda ini sahabat Anda yang sedang terluka. Apapun, mungkin Anda ditinggal orang dicintai atau patah hati dan lain-lain. Jadi kita melihat diri kita sendiri sebagai sahabat kita yang sedang terluka itu. Lalu biasanya Anda kalau lihat sahabat yang terluka, Anda ngapain? Halus-halus intinya, ngomongnya, Anda bilang that's alright, nggak apa-apa, nanti akan baik. Melakukan hal yang sama pada diri Anda sendiri dulu. Analisis sendiri, kemudian Anda nggak apa-apa ini. Anggap aja ini sahabat Anda sendiri itu. Nah itu namanya self compassion. Nah dengan begitu orang lain pun lihat kita, auranya juga aura yang membuat orang lain jadi merasa lovable lah. If you don't love yourself, then Anda nggak lovable gitu. Susah orang nggak mencintai dirinya sendiri. Ya auranya tuh kayak nol aja Mas. Iya. Orang lain nggak nyaman dengan dia. Ya itu. Maka latihannya gimana nih Pak? Latihannya jangan meributkan sikap dan kelakuan orang lain pada Anda. Sibuklah memeriksa dan memperbaiki cara Anda melihat diri sendiri. Orang lain tidak akan bisa membuat Anda rugi apapun. Tapi self-image Anda, self-talk Anda, bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri, bagaimana Anda ngomong dengan diri Anda sendiri,
itulah yang akan sangat mempengaruhi kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Orang boleh ngomong apapun, boleh bersikap apapun, tapi tergantung kita melihat diri. Yes, nggak harmful. Iya. Omongannya orang itu nggak harmful sampai Anda sendiri ngomong pada diri Anda sendiri. Iya, kayaknya saya memang begitu ya, sudah. Tapi Anda bilang enggak, ya sudah, nggak ngaruh. Karena itu terima dengan ikhlas segala kekurangan dan kesalahan Anda. Lalu bertobatlah, minta maaf pada Tuhan serta orang-orang yang pernah kita sakiti. Selain itu, maafkan diri sendiri beserta orang-orang pernah menyakiti kita. Kemudian mulailah hidup dengan pribadi yang baru yang lebih baik. Masya Allah. Tadi itu dilempar duri, Ya. itu tanda bahwa kita adalah mawar Ya. yang sedang merekah. Kalau kita melihat diri kita sebagai mawar, Ya. gitu. Jadi nggak ada orang bisa menyakiti atau membuat kita jatuh sampai kita izinkan diri kita sendiri untuk sakit dan jatuh. Tidak ada yang bisa bikin kita sakit hati kecuali kita izinkan. Yes. Masya Allah. Terima kasih Pak Faiz.